Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA Luar biasa. kita semua Pasti bisa. untuk kita semua. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan saya kenalkan dulu ya. Nama saya Sutopo Margono, domisili di Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi. Alhamdulillah stopis PH 2851. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dengan kesempatan yang sangat luar biasa, yang mana kesempatan ini saya diberikan amanah dengan salah satu MC yang akan mengawal materi mengawal adanya pemateri yang sangat biasa. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama belajar terkait tentang salah satu metode yang mana algoritmenya perputaran bisnis online ya, terkait tentang bagaimana kita menjual via digital marketing. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar tentang content marketing yang akan dibawakan oleh salah satu atau dua mentor kita yang sangat luar biasa, yang sudah terbukti integritasnya dan totalitas dalam terkait tentang content marketing. Baik, tanpa menunggu lama, baik kita berdiri bersama Bapak Ibu sekalian, kita sambut dengan meriah yang adalah Bapak Ibu Heri serta Ibu Lisa, kepada beliau dipersilakan. Berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Pak Sutopo. Saya mau salaman, izin salam. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebelah kanan saya agak sedikit ngantuk betul. Nih, saya itu maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Masa Luar biasa. Anda Pasti bisa. tepuk tangan dong buat. Kalau kayak gini saya seneng semangatnya, saya juga ikut semangat akhirnya. Kalau misalnya kanan saya agak sedikit loyo kan saya juga ikut loyo nanti. Oke teman-teman semua, saya boleh tahu yang paling jauh dari mana? Dari Sumbawa. Sumbawa, Jadi Jambi, apalagi atau daerah Yogyakarta? Paling jauh. Ada? Nggak ada ya? Kebanyakan semua daerah di mana Pak? Madura. Oh Madura. Madura mana Pak? Bakalan. Sepertinya tangga mama saya ini. Baik, mamanya kebetulan dari Madura Pak. Dari Medan. Jauh-jauh ya Pak Ardi berarti ya. Wah luar biasa. Oke teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, kalau saya belum tahu, teman-teman, kalau mau closingkan produk, itu apakah ada adminnya atau teman-teman sendiri? Sendiri? Masih sendiri? Ada yang sudah punya admin? Mungkin stokis? Oh sudah, Pak Purwo 1. Ada lagi? 2. Adminnya berapa? 1. Pak Purwo adminnya? 3. Adminnya 3. Pak Alan? 1. Udah dipecat. Udah dipecat. Ada apa Pak? Durhaka Pak? Durhaka? Nyambi kerjanya. Oh nyambi. Oke baik, saya boleh tanya Pak Purwo. 3 itu ngapain aja Pak? Yang satu ngurus kestokisan, Yang 1 ngurus kestokisan, terus? yang 2 online bersama pengiriman barang dan lain sebagainya. Oke, berarti online mencakup dengan gudang Pak ya? Betul. Terus satu lagi? Yang 2 itu Oh 2 gudang penangkalan marketer. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak. Gimana? Mas siapa nih siapa? Rani. Mas Radi gimana mau nambah admin lagi mungkin? Ya makanya saya bilang. Oh saya mungkin Pak Sutopo mungkin? Siap. Oh siap ya baik. Oke teman-teman, saya mungkin teman-teman semua aja ya, biar masih kelihatan muda ya betul? Saya manggil teman-teman ya. Di sini saya akan memberikan atau diskusi bareng teman-teman tentang masalah manajemen online. Kalau saya boleh tahu teman-teman apa sih gambaran dari manajemen online? Coba Mas ya. Iya, kayak gimana? Ada apakah punya penggambaran manajemen online? jualan online. Jualan online terus? Apa lagi?
Kok goyang-goyang sebelahnya? Cuma saya jualan online semuanya ya, betul? Kalau Pak Stopo? Ya, kalau menurut saya adalah online bagaimana kita melihat perkembangan zaman. Karena kita tidak bisa hanya fokus pada satu offline ya. Oke. Artinya tetap kita menerapkan manajemen bagaimana cara atau ilmu bagaimana menjual dengan secara jangkauan luas ya kan online. Nah, selain itu juga kita online punya trik dan strategi benar-benar kita harus kuasai. Oke. Malam hari ini saya mengupgrade diri terbaru untuk bagaimana menerapkan manajemen online untuk orientasi bisnis. Oke, terima kasih Pak Stopo. Tepuk tangan dong buat Pak Stopo. Ini lengkap, jelas, dan padat, Pak. Padat. Oke, terima kasih Pak Stopo. Oke, saya ingin membahas masalah manajemen online. Di sini kebetulan kalau untuk manajemen online shop itu ada beberapa divisi teman-teman. Tidak hanya sebagai admin satu saja, tapi ada beberapa divisi yang yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah divisi customer service CS, yang biasanya teman-teman langsung akan menjawab pertanyaan, betul? Ya, biasanya kalau ada pertanyaan atau keluhan atau apapun konsumen itu langsung dijawab. Itu adalah divisi customer service, yaitu adalah customer handling. Handling itu apa? Dia menerima keluhan, menerima orderan, menerima apapun. Itu adalah handling, customer handling. Handling, oke. Yang kedua adalah customer branding. Kalau teman-teman tahu customer branding, itu adalah customer di mana dia yang fokus membranding produk-produk teman-teman semuanya. Contoh teman-teman punya, contoh dengan Pak Purwo tadi ya, ada benar-benar online marketer. Berarti dia satu-satunya orang yang selalu fokus dengan bagaimana branding suatu produk. Contoh, Mas siapa tadi? Mas Saiful ya, Mas Saiful ingin membranding produk Rosvi. Berarti Mas Saiful punya satu admin yang memang benar-benar terjun di online marketer. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, yaitu dia tidak boleh diganggu-gugat masa packaging, habis itu ke gudang, terus dia ngitung-ngitung stok, itu tidak boleh. Dia benar-benar harus real masuk ke dunia online dan dia membranding suatu produk. Dengan cara apa? Nanti kita bahas selanjutnya, oke? Oke. Selanjutnya ada divisi IT. Kalau divisi IT semua teman-teman udah tahu ya, IT itu orangnya ya ampun, pusing, biasanya kepalanya setengah botak, karena apa? Dia sudah memikirkan banyak hal, betul? Sudah banyak, gimana caranya, ini gimana caranya, pasti kayak gitu. Tapi kalau teman-teman tahu, divisi IT itu adalah orang-orang yang berjasa untuk memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara kita menge-sales produk kita, bagaimana speed testnya tersebut. Berhasil apa tidaknya, itu divisi IT. Selanjutnya ada divisi keuangan dan purchasing. Kalau divisi keuangan sudah tahu ya, apalagi ibu-ibu, betul. Kalau ibu-ibu nerima orderan, terus nerima masuk kantong, seneng nggak Bu? Seneng ya? Oh kenceng banget seneng ya? Seneng. Seneng banget kenceng ya Bu ya? Nah ini kalau kita biasanya untuk manajemen online shop yang sudah official atau sudah besar, itu ada namanya divisi keuangan dan purchasing. Lalu selanjutnya adalah divisi gudang atau shipping. Nah ini adalah bagian gudang, memang dia yang ngepakin barang, dia yang tahu yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, dia yang ngepakin barang, dia menerima orderan dari divisi customer handling dan segala macam, dia yang mengirimkan ke jasa ekspedisi dan sebagainya. Itu. Lalu yang kelima adalah divisi manajemen internal dan development. Nah, kalau untuk divisi manajemen internal dan development itu adalah kalau kita bilang adalah manajer. Dia bertanggung jawab atas semua divisi apapun. Itu adalah divisi dari manajemen internal dan development. Selanjutnya ada divisi desain. Nah, kalau desain sudah tahu ya, gambar-gambar, foto-foto. Lalu ada divisi HRD. Nah, kalau divisi HRD di sini adalah divisi di mana dia yang selalu ngecek ini anak masuk apa enggak, gitu. Ini anak bohong apa enggak. Itu sama halnya seperti Pak Ardi bilang tadi. Kalau misalnya teman-teman punya admin ya, seringnya bolos ya, kata Pak Alan tadi, dipecat, betul ya Pak ya, sampai nyambi Pak ya. Nah, itu sengaja Pak Alan itu sudah menjadi sistem divisi HRD. Karena apa? Karena dia yang bertanggung jawab atas ini anak mau saya kerja sambil nyambi apa tidak. Oh jangan ke sana, ke sana ya, saya ke sana ya. Oh, enggak kok, saya enggak. saya kalau kayak Pak Alan ngelihat ngelihat
tiba-tiba memecat itu artinya berarti dia sudah menjadi divisi ARD karena apa? Dia bisa memiliki kekuasaan di mana dia bisa memanggil dan menanyakan kenapa anak ini selalu menyambi pekerjaan. Betul ya Pak Alan ya? Ya, gitu. Oke, selanjutnya divisi customer service yaitu customer handling and branding. Adalah divisi yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagai pelayan untuk customer. Divisi CS ini biasanya menghandle berapa tugas. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya menjadi seorang CS atau teman-teman yang istilahnya bekerja sendiri, menjadi CS, menjadi packaging, menjadi istilahnya multitasking, semua dikerjakan dalam satu orang. Ya, saya minta teman-teman harus sudah tahu nggak caranya bagaimana teman-teman menerima keluhan atau menerima orderan itu pertama-tama apa yang harus dikatakan. Saya boleh nunjuk satu orang untuk maju ke depan? Masnya mungkin bisa maju? Iya. Oke, maju Mas. Oke. Saya boleh tahu kenalan namanya siapa? Nama saya Nyabang. Mas Nyabang. Ya, Ya. kenalan dulu dong Mas. Oke Nyabang, ya. Iya, keras loh. Nyabang. Saya lunglai langsung. Oke, Mas, saya misalnya nih, saya soal konsumen. Mas ada seorang istilahnya distributor NASA yang ingin misalnya mendapatkan closing produk. Misalnya saya nanya keluhan, Mas kira-kira produk ini ada nggak ya? Misalnya saya bilang produk Roswi, kira-kira produk Roswi ada nggak ya? Mas Nyabang jawabnya apa? Ada. Ada Bu. Oh, oke. Kita Ada kata, iya ya. prakteknya coba. Kalau misalnya, halo Mas Nyabang, selamat pagi. Iya. Pagi. Iya, oke, boleh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, pagi. Mas kira-kira kalau saya bisa order Rosvi, masih ada nggak ya? Iya, benar ya. Bentar. Ada nggak ya? Iya, stok ada, Bu. Stok ada ya? Oke, kalau stoknya ada, kira-kira bisa nggak ya dikirim ke tempat saya di Bali nih Mas? Oh, bisa. Oh bisa ya? Oke, baik. Ini kalau misalnya saya boleh tahu harganya berapa, terus jasa ongkirnya berapa ya? Untuk Rospi itu harganya 200.000. Oke. Terus ongkirnya sebentar saya cek dulu ya. Ah ya, baik. Oke, terus. Oke. Oh, ternyata harga ongkirnya 35.000. Oke, 35.000. Baik, terima kasih Mas. Nanti saya minta tolong transferkan nomor rekeningnya biar tolong kirimkan nomor rekeningnya biar nanti saya transfer. Jawabnya apa? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik ya, Bu. Terima. Tepuk tangan dong buat Mas Nyabang. Silakan Mas, thank you. Oke, teman-teman, ada cara etika menjawab sebuah konsumen. Harus tahu itu. Apa? Pertama nih contoh. Saya customer service ada yang nanya, ada yang nanya telepon masalah order Rosvi. Kita harus tanya, iya, selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya, mungkin Mbak siapa? Risa. Oh iya, nama saya Risa, ada yang bisa saya bantu? Misalnya dia bilang, Mbak, saya ada nggak ya kira-kira Rosvi, saya butuh Rosvin. Baik Ibu, kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Nah, seperti itu. Ya, berbicara dengan Ibu siapa, karena apa? Secara psikologi orang kalau misalnya kita, bahasa Jawanya tuh ngewongke, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Orang kan, apa ya? Bukan manusia, tapi kita menghormati, menghargai, betul. Maaf Bu, saya tuh orang Jawa tapi campur orang bahasa Indonesia nggak jelas ini saya mau. Jadi kalau kita menghormati orang kan lebih senang. Kita bilang, saya bicara dengan siapa? Saya Ibu Risa. Saya Ibu Nisa nih, saya Ibu Nisa dari Bali. Oh baik Ibu, mohon maaf kalau saya boleh tahu, tadi ordernya apa saja? Saya ordernya ini. Saya order Rosvi, order ini. Banyak, ada 13 item. Kira-kira teman-teman kok misalnya 13 itu dicatat nggak? Catat. Kalau misalnya tiba-tiba dia buru-buru, saya minta bagian Rosvi ini cepet banget, teman-teman kira-kira mau jawab apa? Hah? Gimana? Jawabnya gimana? Mohon apa? Kirim WA. Kirim WA. Ini jawaban yang paling tepat, kirim WA, baik ya. Kalau misalnya teman-teman dapat konsumen yang dia ordernya banyak dan dia dalam keadaan ngomongnya terlalu cepat, terus saya minta teman-teman, baik Ibu, terima kasih atas ordernya, tapi mohon maaf, bolehkah bisa diulang agar kami catat dalam sistem kami, sehingga nanti sistem kami akan memproses barang Ibu sampai di tempat. Begitu caranya. Karena apa? Itu terlihat terkesan profesional, teman-teman. Kalau misalnya tadi, saya mau order Rosvi Mas, iya Bu, ada Bu, Rosvinya Bu, gimana Bu?
Coba kira-kira konsumen teman-teman langsung yang, ini orang niat nggak sih jualan? Pasti kayak gitu. Betul kan? Nah, teman-teman harus ada etika cara menjawab sebuah pertanyaan atau keluhan dari seorang konsumen. Misal kalau misalnya kita sering ya, teman-teman sudah pernah masuk grup masing-masing produk? Sudah, ada yang belum ya? Masing-masing produk sudah. Nah, kira-kira saya tanya, kalau misalnya ada keluhan konsumen, pertanyaan teman-teman ditanyakan kepada masing-masing produk nggak di grup tersebut? Ditanyakan nggak? Misalnya ada keluhan dari konsumen saya, ditanyakan ya, saya punya konsumen mengeluh suatu masalah penyakit, kira-kira bisa disembuhkan dengan contoh Rosvi nggak gitu? Teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman nanya nggak ke official? Pasti tanya kan? Nah, teman-teman kalau ketika misalnya ada keluhan seperti gini, Mbak saya tuh punya penyakit ini kira-kira bisa nggak disembuhkan dengan Rosvi? Kira-kira teman-teman jawab apa? Ya Bu, sebentar, saya tanyakan dulu ya ke officialnya, nggak mungkin kan kayak gitu, ya kan? Pasti harusnya jawab seperti ini, etikanya seperti ini. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan kami forward atau akan kami follow up ke official produk, sehingga nanti dokternya akan menjawab langsung pertanyaan Ibu. Jadi seolah-olah kita menonjolkan seorang dokternya, kalau memang produk itu memiliki dokter, gitu loh. Nanti saya bantu untuk memfollow up ke dokternya ya Ibu, nanti kalau misalnya sudah jawaban saya akan berikan ke Ibu apakah memang benar-benar penyakit Ibu bisa disembuhkan oleh produk Rosvi. Misal seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman halus, anggun ya, orang kalau kenapa teman-teman boleh tahu nggak teman-teman tahu nggak kenapa kalau customer service itu selalu perempuan? Nggak pernah laki-laki. Ya, lembut. Ya, betul. Terus apa lagi? Halus, anggun. Bapak-bapaknya diam aja. Bapak ya? Oh, sabar. Iya, betul. Kenapa untuk perusahaan-perusahaan besar itu selalu customer service-nya itu adalah perempuan? Karena itu alasannya. Lembut, sabar, dan halus. Iya Bapak, ada laki-laki kok dengerin langsung ya ampun suaranya halus bagaikan bidadari surga. Pasti kayak gitu kan? Itu pasti terjadi. Nah, itulah kenapa kita memiliki etika ketika menjawab pertanyaan atau keluhan dari konsumen. Apalagi kalau misalnya konsumennya merasa, oh saya dihargain, pasti akan repeat order. Percaya sama saya. Itu. Kedua adalah masalah tugas tim branding atau handling. Tim branding ini seperti yang dikatakan oleh Pak Ardi, mereka adalah orang yang tidak bisa diotak-atik fokusnya. Tiba-tiba teman-teman punya admin 2 nih, misal. Satunya online marketer, satunya orang gudang. Tiba-tiba istilahnya apa ya, closing produk teman-teman banyak banget. Banyak banget. Sampai menggunung. Nah, teman-teman kira-kira berani nggak ngomong ke online marketer, bantuin aku dong packaging gitu. Yang ada teman-teman dilempar sandal mungkin. Lu nggak tahu gue ini lagi sibuk ngurusin, pasti kayak gitu. Karena apa? Orang marketer itu adalah orang yang benar-benar fokusnya tingkat tinggi. Dia harus masuk ke dalam Facebook, harus split test, harus ini. Dan mereka banyak sekali yang mereka pikirkan. Kalau teman-teman tiba jawab, tolong dong bantuin gue makingin produk gini. Yang ada teman-teman gak dibantu, tapi dibentak-bentak. Kok nggak tahu gue ini? Pasti terjadi seperti itu. Akhirnya ribut. Akhirnya keluar salah satu adminnya, pasti terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk tim branding ini, teman-teman branding sendiri, silakan teman-teman itu bisa membagi waktunya antara menjadi tim gudang, tim menjawab pertanyaan, dan tim branding. Jika bekerja sendiri, saya bilang. Tapi kalau teman-teman punya admin, silakan dibagi tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu. Kalau misalnya teman-teman sendiri, jadi multitasking, bisa menjadi customer CS handling, branding, habis itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu menjadi packaging. Kira-kira teman bisa bagi tugas nggak, bagi waktu nggak? Bisa? Nggak bisa? Ada yang bisa? Ada yang pernah melakukan sendiri, packaging produk, online marketer, habis itu menerima orderan? Ada yang pernah bisa jadi seperti itu? Ya?
Mati kutu. Sebenarnya bisa teman-teman. Sebenarnya bisa. Teman-teman harus tahu, di sini teman-teman pakainya Facebook atau Instagram? Facebook. Tahu nggak? 3 waktu yang biasanya tertinggi penggunanya Facebook di jam berapa aja? Jam istirahat tuh jam berapa? Ada jam 12, ada jam 1, jam 2, jam 3. Jam berapa? Jam 1. Terus? Hah? Jam 18. Terus? Bangun pagi jam berapa? Kok bangun paginya tuh hitungannya jam 9, jam 10? Jam 7, jam 8. Setengah 12. Setengah 12 malam, setengah 12 siang, Pak Alan. Jam 2, jam 3, jam 4. Oke, jam 2, jam 3, jam 4. Saya kasih tahu ya teman-teman, ada 3 waktu di mana pengguna Facebook tertinggi adalah jam 8, jam 12, dan jam 3 sore. Itu adalah waktu di mana teman-teman bisa menjadi online marketer. Ya. Ketika sebelum atau sudah jam itu bisa menjadi seorang customer service, menerima orderan. Ketika nanti teman-teman punya jam kerja, teman-teman pakai WA bisnis? Ada yang pakai WA bisnis? Ada yang belum pakai WA bisnis? Oh, ada yang belum ya, oke baik. Kalau WA bisnis itu teman-teman sudah ada sistem kerjanya, sistem waktunya untuk membuka toko dari jam 8 misalnya sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore teman-teman bisa menjadi packaging. Jam 4 sore teman-teman jadi packaging. Betul, dari order hariannya atau jam 3 atau jam 4, jam 5 itu bisa menjadi tim packagingnya. Istilahnya teman-teman fokus untuk jadi tim gudang, packaging produk lewat, lempar gitu ya. Itu seperti itu, cara membagi waktunya seperti itu. Itu sudah coba kami trial and error, itu sebenarnya bisa dibagi seperti itu. Tetapi memang butuh kefokusan yang tinggi. Kalau teman-teman jadi online marketer, tetap jadi online marketer. Satu juga, nggak boleh tiba-tiba ada orderan masuk, teman-teman mencoba membuka orderan masuk. Tidak boleh. Jam waktu kalian menjadi online marketer, tetap menjadi online marketer. Kalau teman-teman menjadi customer service, tetap menjadi customer service pada jam itu. Kalau teman-teman menjadi tim gudang, silakan menjadi tim gudang saat jam itu. Itu pesan saya. Karena apa? Semua bisa terrealisasikan dalam satu hari. Saya pernah menanyakan salah satu distributor waktu itu, dia membuat sistem seperti itu. Dan akhirnya apa? Memang jam 6 sore dia baru mengirim ke pos. Tetapi memang dia memberitahu di jam kerjanya bahwa nomor resi akan muncul di jam 6 sore. Itu harus memberitahu kepada konsumen. Tuh. Begitu ya. Lanjut ya saya ya. Nah, saya mau nanya, kalau teman-teman ngisi konten di Facebook atau fanpage atau Instagram, kira-kira ngambilnya dari mana? Mana? Dari mana ngambilnya? Dari official product. Oke, satu. Yang lainnya? Apa? Yang kemarin dikasih tahu. Oh iya, official product. Oke. Yang lainnya ada yang ngambil selain official product? Apa? Mbak Stupi di mana? Amote. Oke, itu official product berarti ya. Oke. Ada nggak ngambil dari sebuah website? Ada. Oke, ada. Copy paste dan edit nggak? Saya tanya, atau cuma copy paste aja? Copy paste. Oh ini Mas, siapa namanya Mas? Mas Saiful jujur banget ya, copy paste aja yang ada. Saya nggak ngedit Bu, itu ya. Oke, ngedit ya, ngedit. Edit, ada yang nggak ngedit? Langsung copy paste aja? Langsung tempel, share? Langsung copy paste, langsung share ya, oke. Teman-teman harus tahu, algoritma Facebook adalah ketika teman-teman meng-copy paste dan tidak diedit, maka konten Anda tidak akan keluar. Karena begini, kenapa saya harus pernah mengikuti cara pembuatan Facebook organik dengan sampai ke fanpage? Pernah ikut kelasnya? Pernah ya? Apa? Belum? Oke, belum ada pernah. Teman-teman harus tahu, Facebook itu setiap minggunya algoritmanya selalu berubah.
selalu berubah ya. Ini harus dinotabenkan, selalu berubah. Karena apa? Karena memang mereka memiliki sistem untuk melindungi database. Nah, teman-teman harus tahu, ketika teman-teman tidak mengedit suatu tulisan, biarpun itu dari official maupun dari web, ya, maka konten Anda tidak akan keluar. Pernah nggak teman-teman itu posting, terus tiba-tiba ketika share, konten Anda tidak muncul, ya, tidak ditemukan atau apa? Pernah nggak? Tidak tersedia, tidak ditemukan. Pernah? Itu artinya adalah tulisan Anda telah dilihat di-banned oleh Facebook bahwa tulisan Anda mengopi paste pada suatu official tanpa diedit suatu apapun. Tuh, teman-teman harus tahu. Yang kedua adalah teman-teman kalau misalnya gambar, saya tanya gambar, teman-teman kalau gambar itu ngambil dari mana? Saya di official. Saya tanya, di Google? Google. Jangan-jangan yang Google ada nomor HP-nya sekalian. Oh enggak. Ada yang ngambil di Google? Ada yang ngambil di Google? Enggak ada. Kebanyakan ngambilnya, oh ada. Mas Nyabang ngambil di Google. Oke. Selain di Google, ada yang mungkin ngambil di official? Pertemanan Facebook. Oke, pertemanan Facebook. Teman-teman harus tahu, kemarin saya dipanggil oleh BPOM. Kita diberikan suatu masukan, bukan masukan. Jadi semua perusahaan itu dipanggil oleh BPOM, kita diberitahu bahwa BPOM saat ini sedang mencari celah, bukan mencari celah ya, mencari kira-kira produk ini sesuai ketika iklan, sesuai BPOM atau tidak. Dan BPOM sekarang melalui media sosial. Tidak hanya brosur teman-teman, tidak hanya berupa bentuk fisik, tetapi media sosial berupa digital mereka juga mengecek satu persatu. Nah teman-teman, saya memberitahu lebih baik berhati-hati. Karena apa? Karena terkadang gambar-gambar yang di Google atau gambar yang diambil di konten Facebook tidak sesuai dengan BPOM. Akan lebih amannya ketika teman-teman mengambil dari officialnya produk masing-masing. Karena apa? Saya yakin setiap official produk masing-masing sudah dibekali dengan Haki dan BPOM. Itu. Ya. Kalau misalnya ada vendor yang sudah memberikan suatu kemudahan kepada teman-teman, yaitu bisa mengopi paste atau bisa mengambil gambarnya secara gratis, gunakanlah. Gunakan. Ya. Karena apa? Karena pasti itu gambarnya sudah lolos Haki maupun BPOM. Kalau harus teman-teman harus tahu, BPOM itu kalau misalnya ada produk ini nggak boleh ada kata-kata bayi, tidak boleh ada gambar bayi, tidak boleh ada gambar anak. Itu betul ada. Dan itu melewati media sosial sekarang. BPOM sedang bekerja sama dengan Facebook untuk meneliti hal itu. Ya. Setiap vendor itu pasti memiliki surat dari BPOM apa saja yang tidak boleh dicantumkan atau digambarkan. Nah, kalau teman-teman mengambil dari Facebook, pasti teman-teman nggak tahu kan kira-kira itu dari BPOM sudah legal atau belum, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak legal ya, maka akan nanti ada prosesnya. Prosesnya ke siapa? Ke NASA. Begitu, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau besok teman-teman mau memposting sesuatu, konten sesuatu, silakan ambil dari official produknya masing-masing. Karena pasti mereka sudah lolos BPOM dan Haki. Sudah tahu kan kalau misalnya melanggar Haki itu kena pasal apa dan dendanya berapa? Itu di NASA besar banget tuh. Saya lihat, dicetak habis itu besar banget. Kira-kira berapa teman-teman? Kalau misalnya melanggar Undang-Undang Haki, Undang-Undang ITE, berapa? 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 1 miliar. 1 M teman-teman. Buntung apa untung? Buntung kan? Betul. Kok saya Rubicon 1 Pak Alan? Itu 1. Kalau teman-teman melanggar Haki, melanggar ITE, maka Anda akan membayar 1 miliar. Itu bukannya untung, tapi buntung. Closing yang enggak, yang ada bayar 1 M.
Satu gambar. Nah, kalau misalnya 4 gambar, 4M. Nah, itu uang sudah bertebaran di mana-mana. Betul ya? Itu, teman-teman, harus berhati-hati sekarang. Karena apa? Karena sekarang undang-undang lumayan sangat luar biasa, mereka proteknya. Mereka melindunginya, ya. Itu. Lalu selanjutnya adalah mengupload foto video ke YouTube. Siapa di sini punya YouTube? Pak Alan, Mas Abang, Pak siapa nih? Pak Dodi. Sebagai apa YouTube? Pak Samsul Lobo. Oke. Oh, belum maksimal. Oke. Ada lagi yang punya YouTube? Ya. Teman-teman tahu nggak? Ada 3 media sosial yang tertinggi di tahun 2019. Mau tahu apa? Yang pertama adalah Facebook. Ada 3 media sosial yang tertinggi di tahun 2019. Yang pertama adalah Facebook. Yang kedua YouTube. Yang ketiga adalah WA. Di sini ada yang bisa bilang ke saya nggak pernah pakai WA? Ada? Pasti semua pakai WA, betul? Nah, nomor 3 adalah WA. Kenapa YouTube itu menjadi nomor 2? Teman-teman sering lihat nggak? YouTubers zaman sekarang. Atta Halilintar, habis apa lagi ya? Tuh Pia Ricis, terus Barbie apa tuh? Barbie Kumalasari apa itu. Itu teman-teman harus tahu. Kenapa mereka? Sekarang teman-teman harus tahu. YouTube itu menghasilkan uang, ya. YouTube menghasilkan uang. Dan itulah alasannya kenapa teman-teman saya suruh, kok misalnya punya YouTube silahkan branding di YouTube. Karena apa? Pengguna YouTube lebih tinggi daripada WA. Orang lebih senang lihat YouTube. Ya. Ini adalah contoh video, ini adalah videonya. Ini adalah grafiknya dari April tanggal 15 bulan Mei. Ini tahun 2014. Nggak ada suaranya Mas ya? Kecil ya? Nih, teman-teman lihat Facebook nomor pertama. Tidak turun. Ini November 14, Desember 2014. Instagram di bawah, teman-teman. Coba lihat ini, Instagram di bawah. Instagram. Ada muncul Beduteba. Twitter masih di bawah, WA masih di sini. Teman-teman tahu nggak kenapa Instagram itu, teman-teman udah pernah tahu? Instagram itu diakuisisi oleh Facebook? Sudah tahu ya? Sudah tahu ada fitur yang dihilangkan oleh Instagram? Nggak tahu? Fitur like yang dihilangkan oleh Instagram. Teman-teman harus tahu. Fitur like itu sudah dihilangkan oleh Instagram. Kenapa? Karena si Facebook ini berusaha untuk menjadi nomor 1, dibandingkan dengan Instagram. Itulah alasannya kenapa Facebook itu mengakuisisi si Instagram. Mau dijual berapa kali lipat pun pasti dibeli. Karena apa? Karena mereka ingin untuk fitur-fiturnya semua ada di Facebook. Semua pengguna Instagram ingin dipindahkan semua ke Facebook. Ya. Beruntunglah teman-teman kalau misalnya bermain Facebook sudah lama. Karena apa? Karena Facebook ini tidak akan ada matinya. Apalagi kemarin kami mendapatkan sebuah informasi dari Facebook Jakarta bahwa akan ada fitur baru di Facebook. Bukan marketplace, bukan apapun, tetapi dia menjadi pihak ketiga untuk sistem pembayaran. Di Amerika sudah digunakan. Di Indonesia sedang kong kali kong, bukan kong kali kong ya, sedang ada diskusi dengan Kominfo-nya. Karena Facebook harus membayar pajak. Itu, bayangkan dia sudah menjadi pihak ketiga untuk sistem pembayaran. Kalau masuk ke Indonesia, yang Shopee, Tokopedia pindah nggak ke Facebook? Pindah toh? Pindah toh? Nah, pindah kan? Coba bayangkan, lebih trusted mana antara Shopee, Tokopedia dengan Facebook? Facebook. Semua akan lebih senang dengan. Nah, ini Amerika nih. Dia dolar Mas Yan. Jadi kalau ada penjualan, mereka tinggal bayar ke sini.
nanti disimpan oleh Facebook, nanti kalau sudah dibayar lunas baru Facebook sih kirim ke penjualnya. Iya betul, kayak Tokopedia modelnya. Nah ini kok rupiah teman-teman, pelanggan Shopee, Tokopedia, Bukalapak lah pindah semua ke Facebook. Ya toh? Semua akan pindah ke Facebook, ini jelas. Nah, bayangkan ini kalau misalnya di ACC oleh Kominfo, teman-teman beruntung nggak bermain Facebook? Beruntung kan? Jangan pernah menyesal bermain Facebook, teman-teman. Harus tahu Instagram di bawahnya Facebook, ya. Teman-teman pernah jualan di Instagram, habis-habisan, sampai iklan segala macam, closing nggak produknya? Nggak pernah kan? Kalau di Facebook pernah closing nggak? Pernah. Karena apa? Karena Facebook itu sangat luar biasa peminatnya, ya. Jadi kok saran saya lebih baik teman-teman branding di YouTube maupun di Facebook. Yes. Oke, lanjut Mas. Slide-nya ada. Oke. Oke, divisi IT. Kok divisi IT ini teman-teman nggak usah pusing-pusing. Setiap official produk itu pasti punya divisi IT. Kenapa? Karena si tim divisi IT ini punya tugas yaitu membuat promosi untuk iklan serta men-setting semua iklan berbayar. Ya. Lalu ada SEO, Search Engineering Optimization, yaitu memaksimalkan traffic dari Search Engineering atau Web Development. Teman-teman nggak usah pusing, teman-teman nggak usah ngurusin, aku mau jadi tim divisi IT, nggak usah. Jadi online marketer aja. Karena apa? Karena setiap produk, kalau mereka berusaha untuk membuat promosi, maka brandingnya akan terkenal. Ketika itu teman-teman bermain di online marketernya. Kira-kira di Facebook itu, yang lagi ngehit itu apa ya? Produk NASA apa ya? Oh, Rosvi. Oke, saya coba buat Rosvi, fanpage Rosvi. Khusus hanya Rosvi, misalnya seperti itu. Atau, Amote. Saya buat fanpage khusus Amote. Judulnya apa? Pemutih alami. Gitu. Karena apa? Kok teman-teman ngurusin kayak gini, promosi serta iklan, serta men-setting semua iklan berbayar, terus Search Engine Optimization, memaksimalkan traffic dari Search Engine, teman-teman saya suruh kuliah di IT dulu, ya, buat ngecek ini semuanya. Karena apa? Jujur saya sendiri pun terkadang stres sendiri kalau saya mengikuti untuk divisi IT. Karena apa? Karena dia harus mengikuti algoritma Facebook. Hashtag apa yang terbaru, hashtag apa yang terlama. Kira-kira nge-add Facebook 50 orang itu bisa nggak hari ini? Bayangkan, mereka sampai mikir segitu. Saya kok disuruh mikir gitu ya, nggak usah mendingan. Saya tak sekolah di marketing, nggak usah suruh. Saya mending mengerjakan orang lain untuk jadi tim divisi IT, gitu loh. Lalu lanjutnya ada divisi gudang atau shipping, yaitu untuk pengiriman. Nah ini kalau untuk, ya seperti yang dikatakan Pak Ardi tadi ya, barusan teman-teman harus stok opnam di gudang, harus dicek. Jangan sampai inden. Udah tahu inden di kantor, inden. Hilang nggak konsumennya? Hilang pasti. Sudah, dia pesan udah banyak. Saya pesen Rosvi 300 box gitu kan. Padahal Rosvinya inden. Puyeng nggak teman-teman? Puyeng kan? Seperti apa dikata Pak Ardi? Muncul di pucuk nih, udah langsung emosi. Saya gimana sih Pak? Pasti terjadi seperti itu. Nah, teman-teman harus setiap hari harus mengatur stok gudang. Kalau biasanya akan lebih baik teman-teman selalu mengupdate stok gudang itu pagi dan sore hari. Kenapa? Karena kita mengecek kira-kira sore itu sama nggak stok gudangnya dengan pagi. Kita nggak tahu nih, misalnya teman-teman punya admin, ya. Adminnya tiba-tiba ada closing produk tapi nggak nulis di stok opnam. Itu malam hari. Tiba-tiba pas dicek sore ke sore lagi, kok hilang satu stok saya. Kemana ini gitu loh. Pasti terjadi seperti itu kan. Nah itulah alasan kenapa teman-teman harus mengecek stok gudang itu di pagi dan sore. Di pagi untuk mengecek yang sore hari sebelum harinya, lalu yang sore sudah berapa yang hilang, sudah berapa yang terjual produknya.
Begitu. Karena apa? Agar tidak terjadi namanya tuduh menuduh. Kamu tuh yang ngambil. Enggak Bu, saya enggak ngambil. Kamu tuh yang ngambil, saya enggak ngambil. Akhirnya apa? Saling menyalahkan. Tidak menjadi solusi, teman-teman. Itu ya. Saya minta kalau punya stok di stokisnya, silakan dicek dari pagi dan sore. Ya, itu. Lalu mengirimkan barang ke kurir atau mengemas packing memaket. Nah, di sini di stokis AB006 itu biasanya kami diambil paketnya itu jam 3 sore. Setengah 3 itu sudah close untuk pengiriman. Jadi kami sudah sudah memaking dan segala macam sama pihak pos diambil jam 3 sore. Nah, teman-teman bisa mengajak kerjasama seperti itu dengan JNT, JNE maupun pos. Mas, kira-kira kalau mau ngambil barangku jam 3 sore apa jam 6 sore bisa nggak? Akhirnya apa? Teman-teman ada waktu buat packaging produk dalam waktu 2 jam. Misalnya jam 4 sore sudah close, order, teman-teman packaging produk, teman-teman jam 6 diambil oleh pihak ekspedisi. Itu lebih enak. Ya enggak? Betul ya? Oke. Ini kalau saya ngomong ini sudah ngantuk, bapaknya nguap. Oh, ngantuk ya Pak ya? Maaf ya Pak ya, kayak saya bercerita ya Pak ya di sini ya. Oke, lanjut. Mengantarkan barang. Pernah nggak teman-teman dapat konsumen COD nanti? Pernah? Ada yang belum pernah? Atau selalu menggunakan ekspedisi? Kalau pernah, biasanya mintanya daerah terdekat mana? Apakah ada batas kilometernya? Dari tempat Mbak? Ya? Ambil tengah-tengah. Besok saya minta teman-teman, Mas ada PPT-nya? Iya, PPT bisa Mas lihat. Tolong PPT-nya. Oke. Tolong dong Mas. Oke. Kalau mengantarkan barang, silakan punya sistem minimal berapa kilometer dari titik poin. Ya. Misal teman-teman punya rumah di Legend Ngantor Pos Ngampilan. Ketika COD itu terjauh adalah 5 km atau 10 km dari titik poin tempat Anda berjualan. Karena apa? Pertama teman-teman semikian ongkos bensin. Ya enggak? Kos bensin, ongkos waktu. Ya. Kalau misalnya teman-teman nganter sampai 20 km, waktunya habis enggak? Belum macet, ya kan? Belum nanti ada tiba-tiba ada kecelakaan jadinya macet. Kita nggak ada yang tahu di jalan. Betul ya? Besok kalau COD saya minta ada sistem di mana teman-teman berapa kilometer dari rumah. Kalau misalnya hari gini kan semua online ya. Kalau misalnya teman-teman nggak usah COD-an, Gojek. Via Gojek. Via Grab. GrabSend ya. GrabSend apa GoSend? Express. Semua serba bisa sekarang. Nggak perlu teman-teman COD-an. Kalau misalnya di luar kapasitas kilometer teman-teman yang teman-teman punya sistem tersebut. Kalau misalnya 20 km teman-teman mending kalau misalnya mau ekspres naik GoSend aja ya Bu, bagaimana? Ini habisnya segini. Tuh. Karena apa? Teman-teman nggak buang waktu. Ya enggak? Teman-teman bisa memackaging produk atau membuat sesuatu hal, apa sih yang harus saya promosi besok untuk besok harinya. Begitu. Ya. Nah, ini ada Pos Indonesia launching aplikasi COD C2C. Ini adalah informasi terbaru, teman-teman. Jadi, Pos Indonesia itu lagi membuat sebuah, karena saya tahu kenapa Pos ini kan sedang dialami keturunan, ya. Karena kebanyakan, iya betul, JNE sama JNT. Nah, sekarang Pos Indonesia melaunching aplikasi COD. Ya. Untuk COD ini kebetulan karena kita sering banget lihat e-commerce, teman-teman sering berjualan di media di seperti Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak? Enggak ya? Berarti enggak pernah ya? Oke. Berarti langsung modelnya langsung Facebook dan segala macam. Oke. Mas atas dulu. Tolong ke atas sebentar ya. Oke.
Nah teman-teman Pos Indonesia launching aplikasi COD. Nah teman-teman ini bisa terbantukan besok. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu buat mengirimkan barang. Nah gunakanlah Pos Indonesia. Teman-teman harus up to date. Saya minta teman-teman harus up to date berita apapun, masa ekspedisi, masalah berita hari ini dan segala macam. Karena apa? Itu berpengaruh pada pertama content writer. Ya. Kenapa saya bilang berpengaruh pada content writer? Seorang CS, di tempat saya ada CS1 sama CS2. CS1 itu dia selalu membranding produk. Cara apa? Membranding produknya apa? Dia membranding dengan cara apa? Memberikan artikel, mengupload artikel, mengupload video, mengupload di YouTube dan segala macam. Buat apa? Karena itulah cara branding kita ke produk. Ya. Kalau teman-teman harus tahu, kalau misalnya teman-teman punya produk tapi tidak dimaksimalkan brandingnya, buat apa teman-teman jualan kok mau saya? Ya kan? Nggak akan ada closing produk, bener nggak? Tidak dimaksimalkan jualannya, tidak dimaksimalkan. Sudah diberi sebuah kemudahan dari official product untuk mengcopy paste secara gratis. Ya gunakanlah copy paste itu secara gratis. Tapi di editing, jangan di copy paste, ada nomor teleponnya, istilahnya penjual lain di copy paste juga, yang closing siapa? Orang lain. Itu jelas. Ya, itu teman-teman. Selanjutnya ada divisi keuangan. Nah ini yang paling senang nih ibu-ibu biasanya. Ya, kalau ibu-ibu itu kalau dapat closingan produk, dapat uang, langsung mau kemana mah? Mau kemana pak? Mau kemana pak? Ayo kita jalan-jalan, gitu ya, langsungan gitu ya. Kayak gitu biasanya. Oke, itu divisi keuangan biasanya untuk official tuh mereka selalu melihat dari order approval dari customer service biasanya. Nah kalau teman-teman kan langsung misalnya jadi admin sendiri ketika order, ngecek barang seperti yang dikatakan Pak Ardi, ngecek barang langsung di M-Banking. Maaf, ngecek transferan tuh di M-Banking. Hari gini teman-teman nggak M-Banking, sangat membuang waktu teman-teman. M-Banking itu serba bisa, yang penting ada wifi, ada internet. Itu yang paling penting. Nah, teman-teman sekarang kalau pakai HP ada internetnya nggak? Ada kan? Ya sudah, pakailah M-Banking. Mobile banking kalau nggak, bisa dengan mobile banking. Kalau misalnya M-Banking nggak bisa, teman-teman harus pakai laptop dan segala macam, pakai mobile banking. Ya. Sekarang setiap bank sudah memberikan pelayanan mobile banking, gunakan mobile banking. Jangan ngecek-ngecek apa-apa ke ATM. Ngecek dulu, masukin kartu, dicek, Pak Ardi dulu, ini sudah ngirim. Ketelan nggak kartunya? Ketelan kan? Tuh. Teman-teman harus apa? Ngecek di mobile banking. Kalau M-Banking kan pakai laptop, mobile banking pakai HP. Gitu loh. Nah, ini kalau misalnya divisi keuangan, biasanya dia menerima profil dari CS. Ini sudah transfer, bukti transfer ini. Dia akan mengecek di mobile banking. Oke, M-Bankingnya segini-gini. Oh ya, sudah transfer. Oke, di ACC checking pakai stempel, cek. Nota tersebut bisa dikirimkan ke gudang. Untuk apa? Untuk bukti bahwa si konsumen ini sudah transfer, sudah tinggal dikirim barangnya, tinggal di packaging barangnya. Itu sistemnya. Lalu ada dia buat laporan keuangan, jelas ini ya. Kalau divisi keuangan terus buat laporan keuangan, lalu memberi produk dari distributor, mengatur bagaimana pemasukan dan keuangan dapat. Ini kalau memberi produk ini maksudnya teman-teman kan masih, misalnya teman-teman masih distributor, berarti belinya ke stokis. Kalau udah jadi stokis belinya kalau sudah stokis belinya di distributor. Kalau sudah stokis belinya di mana? Stokis. Betul. Kalau stokis belinya di distributor apa ini kan berarti kebalik man ya. Gitu ya. Lalu ada mengatur bagaimana pemasukan dan pengeluaran dapat dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, teman-teman kalau sudah megang keuangan sendiri, teman-teman bisa menghitung. Kira-kira kalau aku semakin rame, misalnya semakin rame penjualan saya buat promosi apa ya? Teman-teman bisa ngitung nih. Kalau misalnya saya pernah waktu itu di Jawa Timur ya Mas ya? Saya pernah WA-an dengan salah satu distributor NASA Jawa Timur Sidoarjo, saya lupa namanya siapa.
dia dalam seminggu bisa menghabiskan 2 karton rospi habis ludes. 2 karton rospi habis ludes. Saya lupa, kebetulan itu yang menemukan adalah Dr. Yusri. Jadi Dr. Yusri lagi buka Facebook, tiba-tiba langsung yang, apaan nih kok tiba-tiba rame, ada videonya, rame, ayo dihabisin rospinya, kayak gitu. Pas beliau nanya dan memberitahu kami bahwa dia memberitahu 2 karton rospi itu habis dalam seminggu. Dengan buat apa? Dia promonya gratis ongkir se-Jawa Timur. Dia buat ongkir gratis se-Jawa Timur. Tapi dia sudah menghitung, kira-kira kok saya buat gratis ongkir se-Jawa Timur, ini saya untung nggak dari penjualan rospi saya atau penjualan produk lain selain rospi. Kalau misalnya untung, ya buatlah promosi seperti itu teman-teman. Tapi jangan yang untungnya sedikit, kok bisa untungnya hampir 50%. Karena apa? Itu akan menutupi operasional. Teman-teman harus tahu itu. Ya. Kalau misalnya teman-teman sudah bayangkan nih, saya bisa nih buat ongkir se-Jawa Tengah misalnya gitu. Saya buat ongkir se-Jawa Tengah. Ini kira-kira kok Jawa Tengah ini kira-kira rospi 2 karton habis nih. Terus habis itu mote 2 karton habis misalnya gitu. Nah, itu bisa dihitung oleh teman-teman kok teman-teman megang sendiri keuangannya. Tapi kok teman-teman punya admin yang ngurusi keuangan, ya, teman-teman harus tahu si admin ini harus mengatur bagaimana pemasukan dan pengeluaran dapat dimaksimalkan atau diminimalkan. Kalau misalnya teman-teman berdiskusi dengan adminnya yang bagian keuangan, kira-kira kok misalnya saya nih buat ongkir Jawa Timur, untung nggak? Dia pasti kan ngitung, itu rantat sampai 3 lembar. Untung Bu 50%, sudah lakukan. Seperti itu. Begitu ya? Paham ya? Oke. Lanjut mengorder barang ke supplier cepat atau dropshipping apabila produk habis dan order belum terhandle. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Ardi, manajemen dropship. Itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah divisi manajemen internal dan development. Nah, ini kalau untuk perusahaan yang sudah besar, itu mereka pasti kalau kata gaulnya adalah manajer. Dia ini adalah manajer, dia adalah divisi manajemen internal dan development. Dia yang bertanggung jawab atas pekerjaan semua dari divisi tersebut. Kalau misalnya salah satu divisi melakukan sebuah kesalahan, yang disalahkan siapa? Ya manajernya. Padahal manajernya nggak tahu apa-apa. Gitu? Baik. Tetapi manajer ini punya tugas, yaitu apa? Dia berhak untuk mengatur setiap divisi untuk bekerja maksimal sebagai leader di masing-masing divisi. Lalu dia bisa merencanakan pembangunan bisnis ke depan, memberikan keputusan-keputusan cepat sesuai dengan kebutuhan online shop, mencari endorse product, dan memastikan semua CS bekerja dengan baik. Nah, teman-teman, untuk divisi manajemen internal development, biasanya mereka memiliki sebuah bentuk laporan kerja. Saya tunjukkan Mas, bentuk laporan kerjanya mungkin. Laporan kerja. Oke, laporan kerja itu buat apa? Buat si ketua divisinya itu, manajernya itu bisa mengecek apakah benar-benar setiap divisi sudah mengerjakan tugas masing-masing yang telah saya berikan. Bentuknya apa? Bentuknya link. Kalau misalnya CS, nggak mungkin dong kita ngecek satu-satu dari HP-nya, betul nggak? Yang ada kriwil teman-teman, kalau ngecek dari HP-nya, ya nggak? Banyak sekali konsumen. Lewatnya apa? Lewatnya link. Salah terus Mas, lupa ya passwordnya. Sudah berapa kali loh Mas ini? Oke. Ini kalau misalnya teman-teman, jadi bentuknya itu adalah bentuk link. Karena apa? Nanti kalau teman-teman sudah memiliki admin, silakan adminnya selalu membuat laporan setiap harinya. Teman-teman bisa ngecek laporannya itu di setiap per minggu. Karena apa? Karena dari teman-teman itulah nanti bisa melihat kira-kira dari report bulanannya itu semua terkerjakan atau tidak. Contoh, ini adalah contoh laporan dari tim saya. YouTube, ini CS1 ya, CS1 adalah dia berurusan dengan media sosial, yaitu Instagram atau media sosial ya.
YouTube, habis itu blog, desain dan segala macam. Nah, ini dia sampai laporan. Kalau mati lampu ya dia laporan, mati lampu. Dia nggak bisa ngerjakan apa-apa berarti kan? Nah, Mas coba di yang Roswi, tolong klik yang Roswi. Add friend. Add friend. Oke. Nah, ini contoh. Ini contoh template-nya. Teman-teman kalau punya admin CS1, yaitu admin media sosial, kalau kita belajar masalah untuk Facebook, semakin banyak pertemanan, semakin banyak nggak teman-teman punya pangsa pasar? Ya, saya boleh tahu nggak? Facebook itu paling banyak berapa pertemanannya? 5.000. Kalau saya boleh tahu, punya satu Facebook apa 2 Facebook? Atau malah cuma punya satu Facebook untuk selamanya? Satu Facebook, 2 Facebook, apa 3 Facebook? Atau malah lebih, 10, 3, oke. Ada lagi? Lebih dari 3? Sebanyaknya. Ada yang 4, oke. Ada yang lebih dari 4? Enggak ada, baru 1. Jangan-jangan pertamanya belum 5.000 nih Bu? Belum ya? Baru 1.000 ya? Baru berapa? 1.250, baru 1.250. Sudah tertarget? Yakin sudah tertarget? Sudah ya? Belum? Ada yang belum? Ada yang insya Allah? Nggak yakin jawabnya insya Allah. Oke teman-teman, contoh ini Rosvi. Ini adalah template di mana mereka teman-teman tim saya itu buat laporan kepada saya. Untuk CS1 mereka akan selalu mengupload artikel maupun video atau gambar, yaitu di jam 3 jam yang paling penting itu tadi, 8, 12, jam 3. Itu. Mereka akan mengupload jam segitu. Nah, uploadan itu, linknya itu akan di-copy di sini nanti. Nah, setiap harinya saya akan melihat dan mengecek linknya ini beneran apa bohongan. Ya. Kalau linknya beneran, ketika diklik dia akan muncul langsung di tempat Facebook tersebut. Kira-kira temanya dia cantumkan itu sama nggak dengan tema yang akan hari ini akan ditampilkan. Itu. Ketika itu dia keliru sistemnya, maka saya akan menegur. Kamu kenapa kok bisa keliru? Kamu nggak fokus atau habis patah hati? Jadi konsennya kurang. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh. Ketika sampai keliru saja linknya dengan tema yang harusnya hari ini disiarkan. Misalnya tema hari ini adalah tentang masa KB, tapi dia ngomongin masalah program hamil. Padahal saat itu juga targetnya Facebooknya adalah orang yang punya KB. Kira-kira masuk nggak? Nggak masuk. Orang nggak akan tertarik dengan konten kita. Karena apa? Karena dia orang-orang KB, bukan orang-orang program hamil. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan sebuah kesalahan. Hilang nggak pangsa pasar teman-teman? Hilang. Jelas hilang. Nah, itulah fungsi dari report atau bahasanya report ya, lembar kerja lah, lembar kerja medsos teman-teman dari ini. Ketika punya admin silahkan dicek satu-satu. Ini beneran nggak mereka mengupload atau bekerja betul? Bekerja, mereka benar-benar bekerja apa enggak? Atau sambil nyambi? Gitu. Kata Pak An sambil nyambi. Itu harus dicek juga semuanya. Itu. Lanjut Mas, PPT-nya. Oh ya, oke, evaluasi. Nah, teman-teman kalau sini punya fanpage, pasti punya pengikut bukan? Punya pengikut ya. Pernah nggak teman-teman dicek satu-satu per tanggal pengikutnya nambah berapa? Iya, seterusnya dalam 1 bulan. Pernah nggak? Nggak pernah. Besok kalau keluar sejak hari ini ya, kalau punya fanpage, pengikutnya silahkan ditulis. Update setiap harinya. Karena apa? Karena teman-teman akan melihat kenaikan pengikut teman-teman yang tertarik dengan teman-teman itu berapa orang. Pangsa teman-teman itu bertambah apa? Menurun. Kalau misalnya pangsa pasar teman-teman menurun, kira-kira closing produk enggak? Enggak. Kalau semakin bertambah, maka akan semakin besar pangsa pasarnya. Itu. Mulai hari ini ya,
mulai hari ini kalau punya fanpage, pengikutnya dicatat per tanggal. Ya. Per tanggal. Itu penting, sangat penting. Karena apa? Karena di situ akan dilihat kira-kira fanpage teman-teman itu menarik apa tidaknya kontennya. Itu bisa dilihat dari situ. Kalau menarik, maka pengikutnya akan menambah ke atas. Tapi kalau menurun, berarti konten teman-teman tidak menarik. Jelas, kalau bagi saya langsung ganti konten semuanya. Ganti konten baru. Gitu. Karena apa? Ya sudah. Buat apa kalian, teman-teman punya fanpage, tetapi pengikutnya menurun, akhirnya pangsa pasarnya menurun, fanpage-nya buat apa? Mending buat baru kan teman-teman? Buat baru yang kontennya sesuai dengan pangsa pasarnya dan tertarget. Gitu. Mencari endorse produk, lalu memastikan semua CS bekerja dengan baik. Nah, untuk merencanakan hubungan bisnis ke depan, nah ini paling penting teman-teman. Kalau teman-teman punya CS, silakan sering berdiskusi dengan CS-nya. Keluhanmu apa di CS 1? Wah, aku sering ketemu keluhan-keluhan dari konsumen. Diterima, dicatat. Jangan diterima, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri ya. Dicatat keluhannya. CS 2 keluhannya apa? Saya keluhannya ini packaging berat ini, dicatat. Nah, saat itu juga teman-teman silahkan berdiskusi solusinya apa. Karena apa? Karena itulah tugas sebagai manajer. Dia memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap timnya. Dan kira-kira kalau misalnya omsetnya makin naik, teman-teman omsetnya makin naik, adminnya makin naik nggak gajinya? Naik kan, dapat omset. Saya dapat omset tambahan kan dari penjualan, betul nggak? Nah, itu teman-teman. Lanjut, divisi desain. Nah, kalau divisi desain teman-teman nggak usah bingung. Kalau misalnya, kalau divisi desain, teman-teman harus lulusan desain grafis. Bisa sebenarnya teman-teman belajar desain, tetapi akan membuang waktu yang sangat lama. Ya, teman-teman harus tahu. Untuk Mas Geri tolong sebentar tadi PPT saya minta PPT. Oke. Kalau misalnya untuk divisi desain, setiap produk itu sudah memiliki tim desain masing-masing. Silakan di copy paste desainnya. Untuk apa? Untuk di share, untuk dibagikan ke fanpage teman-teman semuanya. Tapi saya ingin memberikan sebuah kunci atau sebuah tambahan ilmu bahwa teman-teman bisa mendesain dengan gampang, yaitu adalah dengan web Canva. Pernah nyoba desain dengan web Canva? Pernah. Ada yang belum? Belum. Oke. Mas bisa masuk, Mas? YouTube aja. Oh, YouTube aja. Oke. Oke, untuk Canva itu kebetulan kebanyakan itu sudah dipermudah teman-teman. Jadi dia sudah memiliki ukuran Instagram, Facebook, ukuran layar. Bahasanya apa ya? Bukan ukuran layar, apa ya Mas ya? Ukuran feed. Kok Instagram feed ya? Nah, kok Facebook ukurannya ukuran konten. Jadi mereka sudah menyediakan. Seperti ini. Nah, mereka sudah membuat sebuah bentuk kotakan, saya bilang kotakan ya, kotakan, yaitu ada bentuk di mana mereka sudah sesuai dengan Instagram, Facebook, dan announcement. Announcement itu ada teman-teman kalau mau membuat flyer, membuat apapun, itu bisa menggunakan ini, ukuran ini. Nah, Canva itu sudah menyediakan tulisannya. Teman-teman tinggal ketik, tik, 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 tik. Jadi, teman-teman kalau misalnya, ini teman-teman contoh nih gambar kucing ya. Ini displaynya, maksudnya udah background gambarnya itu sudah disediakan oleh Canva. Nah, teman-teman
tinggal nambahin tulisan. Tinggal nambahin tulisan apa? Tulisan apa terserah. Misalnya kata-kata pagi. Kata-kata pagi yang hari ini hatiku indah bagaikan mentari pagi, misalnya gitu. Nah, itu bisa digunakan karena apa? Mereka sudah menyediakan semuanya. Sangat mudah teman-teman. Coba nanti di rumah, silahkan cek di YouTube bagaimana penggunaan Canva. Ya. Karena apa? Karena itu sangat membantu teman-teman. Ketika teman-teman misal ingin mengedit sebuah gambar dari kami, dari Rosvi misalnya gitu. Bentuknya adalah gambar perempuan lagi yoga atau apa, terus mau ditambahin nomor telepon, itu bisa ditambah dengan itu. Tinggal ditambahin nomor telepon. Kalau saya lupa. Nanti disimpan, di-save, habis itu nanti dikirim. Gitu. Nanti di-save di komputer teman-teman semuanya. Selesai. Canva sangat mempermudah. Kalau orang bilang untuk Canva sendiri adalah dia mempermudah seseorang untuk menjadi desain grafis. Tuh. Enggak cuma ngedit, membuat juga bisa. Sama nggak itu sama kayak Mas? Ya? Sama nggak itu sama kayak Mas? K-Master. K-Master sama nggak Mas? Sama nggak Mas? Canva? Beda ya? Beda. Lebih gampang Canva. Kok saya pribadi lebih suka menggunakan Canva. Oh, coba pakai Canva. Lebih mudah. Jangan dipersusah hidupnya, ya. Kalau sudah ada yang gampang, lebih baik menggunakan yang gampang. Jangan dipermudah susah hidupnya, ya. Gitu ya. Oke, lanjut Mas PPT. Ada PPT-nya? Nah, untuk tim desain di kantor kami itu dia sudah sangat kami pantau sesuai dengan BPOM dan HAKI atau Undang-Undang ITE. Sehingga ketika mereka melakukan sebuah kesalahan kami akan tegur. Karena apa? Karena kami sudah membuat sebuah peraturan besar sekali. Tulisannya apa saja yang tidak boleh dicantumkan di desain. Nah, untuk tim saya itu kebetulan sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE dengan BPOM, sehingga tidak bermasalah dengan ketika teman-teman ingin membagikan gambar atau video dari kami. Yang pasti itu sudah lolos uji. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut untuk divisi ARD. Nah, kalau divisi ARD tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ardi. Kalau misalnya punya admin tuh dicek kira-kira sering masuk apa enggak. Itu. Kedua, absen apa enggak? Hari gini absennya kan pakai sidik jari, gitu. Kalau misalnya nggak sidik jari, berarti hitungannya enggak absen. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi bagian divisi ARD karena apa? Teman-teman punya kuasa untuk apa? Untuk memberhentikan atau memperlanjut admin itu bekerja dengan kita. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kesepakatan teman-teman ketika ingin bekerja, maka silakan teman-teman bisa memutuskan kontrak dengan mereka. Oke, selesai sudah. Saya akan cari pekerjaan lain. Itu hal wajar dan itu berhak untuk Anda. Itu ya. Lalu dia bisa membuat SOP, job description, training and development system, lalu bertanggung jawab penuh dengan proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi dan kontrak kerja. Nah, saya punya suatu tips teman-teman, ketika dengan admin, saya minta jangan menjadi pegawai tetap terlebih dahulu. Maaf, akan lebih baik mereka membuat sebuah sistem kerja kontrak. Setahun, 2 tahun, atau hanya 6 bulan. Ketika nanti dia dalam 6 bulan itu trainingnya bagus, sistem kerjanya bagus, SDM-nya bagus, ya akan boleh diperpanjang. Begitu. Itu adalah sebuah hal yang mempermudah teman-teman dan tidak merugikan satu sama lain. Ya, karena apa? Teman-teman yang sudah bertantangan kontrak jadi admin dan akhirnya mereka bersedia, misalnya kontraknya 6 bulan ya teman-teman gitu. Mereka menunjukkan sistem kerja sama 6 bulan. Oke, bagus. Sistem 6 bulannya kerja bagus. Lalu teman-teman memperpanjang menjadi 6 bulan lagi gitu. Tapi ketika memperpanjang menjadi 6 bulan lagi sistem kerja tidak bagus, maka teman-teman bisa langsung mohon maaf Mas, Mbak, Anda tidak sesuai dengan
kinerja atau sistem SOP saya, silahkan keluar dari tempat saya, cari pekerjaan lain. Misal seperti itu, misal itu. Tapi saya minta kalau misalnya untuk memutuskan, misalnya apa ya, memutuskan ikatan kerjasama, silahkan misalnya putusnya dengan baik-baik. Sama halnya kalau kita pacaran, putusnya dengan baik-baik, agar tidak ada dendam. Tuh yang paling penting. Karena apa? Kalau misalnya salah satu admin kalian dendam terhadap kalian, karena aku tuh gini, misalnya aku tuh dibilang kok mencuri dan segala macam ini, akan terjadi namanya mulut ke mulut. Itu pasti ada. Akhirnya apa, teman-teman nggak akan dapat admin. Jelas itu. Itu ya. Lanjut. Oke. Tim itu ada singkatannya. Together everyone achievement more. Tahu artinya apa? Enggak. Kenceng banget, enggak. Siapa ada yang tahu artinya? Mbak, coba boleh. Mbak Lisa, artinya apa? Setiap orang bersama-sama meraih pencapaian seperti lebih kurang. Oh, oke, baik. Kalau saya menerimanya adalah ketika salah satu orang menjadi satu tim, ya, together everyone, ketika satu orang itu menjadi bersama 10 orang, maka tujuannya akan tercapai tidak? Akan tercapai. Achievement-nya apa? Achievement sebuah bonus. Lebih banyak nggak? Lebih banyak. Ketika timnya itu work-nya together, maksudnya bekerja dengan setulus hati dan erat, dan mereka sama-sama saling membantu, saya membantu, maka achievement-nya akan lebih baik dari sebelumnya. Itu pencapaiannya akan lebih baik dari sebelumnya, dan itu akan lebih baik dan lebih baik seterusnya. Itu namanya tim bagi saya. Oke, gitu teman-teman. Saya mungkin ada pertanyaan sebelumnya, saya tutup. Ya? Ada pertanyaan? Oh, lupa. Oke. Yang kemarin coba. Oh, kemarin kenapa? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kan kemarin itu buat fanpage kan perlu web toh. Mm-mm. Nah, cara buat web yang gampang itu gimana sih? Oke. Kalau saya menjelaskan bagaimana cara buat web yang gampang, itu bisa 2 hari, Mbak. Bisa 2 hari, Mbak, ya. Nanti Desember saya akan memberitahu sesuatu sedikit bocoran. Desember kami akan membuat pelatihan setiap minggunya. Yes. Bersama 5 tim saya, yaitu bersama tim saya nanti setiap minggunya, nanti kami akan buatkan kurikulum pada teman-teman. Minggu pertama Desember apa, minggu kedua Desember apa, dan ketiga nanti itu adalah cara promosi teman-teman melewati online marketing. Jadi akan lebih gampang dari Facebook, fanpage, lalu Instagram Ads, Google Ads kami buat, habis itu content writer, manajemen online, saya bilang gitu. Terus cara misalnya teman-teman mau tadi membuat cara bagaimana menggunakan Canva, kami ajarkan Canva bagaimana juga. Bagaimana Pak Ardi? Wah, gitu. Nanti itu pesertanya terbatas. Betul. Dan tidak gratis. Ya. Bukan untuk bayar. Bukan. Bukan untuk snack, untuk makan Anda dan sebagainya. Jadi teman. Tempat pelatih gratis. Jadi besok memang tidak gratis teman-teman, berbayar, tetapi tidak memberatkan teman-teman juga. Hanya untuk jam makan, untuk mengganti uang makan sama uang snack teman-teman. Hanya itu. Dan tempatnya di sini dan hanya terbatas. Kami membuat hanya 30 orang satu kelas. Jadi kalau bisa, teman-teman harus cepat-cepat up to date terhadap WA kami nanti, ya, karena nanti itu akan rebutan kursinya. Itu pasti akan rebutan, karena kami hanya seminggu hanya buat 30 orang saja dalam satu kelas. Memang eksklusif, memang kami buat eksklusif, karena apa? Karena kalau lebih dari 30 orang, fokusnya akan berubah.
Ketika nanti ada bunyi ngek gitu pada lihat ke belakang, itu jelas. Ada yang masuk gitu langsung lihat ke belakang semua, langsung ke depan. Jadi fokusnya akan berubah. Kami hanya membuat 30 orang saja. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kami akan berikan informasi. Nanti silahkan teman-teman tulis nomor saya. Ini nomor saya 0821 3385 3385. Itu adalah nomor saya. Nanti saya akan silakan teman-teman save dan mungkin bisa WA saya, Mbak nama saya ini. Oke, boleh hashtag dengan ini. Nama stokis atau maaf. Asal nama asal nah ini akan menjadi database kami nanti teman-teman ketika SMS saya itu akan disimpan oleh tim saya akan di database nanti ketika kami buka kelas kami akan langsung sebar dalam satu kali klik. Jadi semua akan dapatkan siaran langsung dari kami. Sehingga nanti teman-teman akan segera harus mendaftar. Kami akan buatkan kolom 1-30, silakan tulis nama masing-masing di situ. Nanti akan kami save nomornya. Ya, Pak. Iya Pak, gimana? Oh ya. Oh baik. Supaya tidak asal baru ikut terus ternyata setelah itu jualan produk lain yang terkok. Ini berarti hashtagnya silver manager gitu ya Pak? Silver manager, jadi silver manager tidak terlalu berat. Yang kedua, kalau bisa ini dibikin live streaming, jadi bisa diikuti siapapun diumumkan. Ya, besok kita live streaming juga Pak. Kemudian didokumentasikan. Ya, itu juga. Kita berikan lewat YouTube, ya, sehingga karena kalau hanya dibatasi 30 nanti banyak yang kecewa itu pasti. Iya betul. Nggak dapat kuota, ya, nah, hiburannya ini saya nggak bisa ikut tapi bisa ngakses deh, bisa live streaming, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Ini juga. Tim pembuat video nanti harus mendokumentasikan. Iya. Nanti kita upload di Gojek Business iya. supaya teman-teman juga bisa ngakses dan bisa memviralkan. Iya. Yang pasti nanti ketika nanti ada pelatihan kami akan selalu live streaming nanti silakan teman-teman yang tidak mendapatkan mungkin di luar kota seperti Pak Sutopo nggak mungkin datang ke sini ya Pak ya atau mungkin datang ke sini nanti tiba-tiba datang ke sini langsung untuk belajar setiap minggu ya. Itu tiap minggu mungkin monggo nggak apa-apa. Nanti kami akan live streaming kan mungkin Pak Sutopo bisa ikut live streaming dari kami. Nanti akan kami beritahu. Tenang kok itu, akan kami beritahu nanti live streamingnya. Nanti kalau misalnya saya kasih semua bukan bocoran dong berarti, sudah launching saya berarti nanti gitu ya. Oke, bukan spoiler lah malahan. Iya masih rahasia. Oke, mungkin itu aja, tidak ada pertanyaan kembali? Tidak ada, sungguh ya, baik terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau banyak AIE. Mohon maaf jika memang ada salah kata dari saya yang tidak mengenakan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sekali. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Semangat pagi? Semangat pagi? NASA? Anda? Tepuk tangan dong buat semuanya.